Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 3. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Dengarkan percakapan ibu guru, Dayu dan teman-teman. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus, anak-anak Ibu. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan, ya, Nak. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Membahas kelas yang tidak bersih. Nomor 2. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Banyak sampah berserakan dan banyak kuman. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Setuju dengan ibu guru, yaitu sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Nomor 4. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Segera membersihkan kelas yang kotor. Nomor 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Menegur dengan sopan dan memintanya membuang ke tempat sampah. Ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar. Nomor 1. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kuman. Menurun. Nomor 1. Tidak mengandung air. Kering. Nomor 2. Mengandung air. Basah. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi yang saya peroleh adalah informasi tentang akibat yang terjadi bila kelas tidak bersih. Bila anak-anak mengetahui informasi yang lain, anak-anak boleh mengisi dengan informasi yang anak-anak dapat dari bacaan tersebut. Ayo mengamati. Amatilah gambar dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Kelas yang tidak bersih dan berantakan. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Segera merapikan dan membersihkannya. Ayo menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatan pada gambar. Misalnya, kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Sampah berserakan, meja, kursi, dan buku serta vas bunga berantakan. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang nyamuk yang akan menyebabkan warga kelas mudah terserang penyakit seperti demam berdarah, batuk, dan pilek. Ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari.
Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Perhatikan gerakan kepala. Perhatikan gerakan tangan. Dan perhatikan gerakan kaki. Ayo mencoba. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Segi 3 dan segi 4 merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bangun datar segi 5, bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Bangun datar segi 5 kita hitung banyak sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut bangun datar segi 5 adalah kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut bangun datar segi 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5, banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudutnya 5. Selanjutnya bangun datar segi 6. Berapa banyak sisinya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya adalah kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudut bangun datar segi 6 adalah kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun datar segi 6, banyak sisinya sama dengan 6, banyak sudutnya sama dengan 6, banyak titik sudutnya sama dengan 6. Ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Ciri-ciri bangun datar segi 5, banyak sisinya sama dengan 5, banyak sudutnya sama dengan 5, banyak titik sudutnya sama dengan 5. Bangun datar segi 5 adalah bangun datar yang D, bangun datar yang A, bangun datar yang C. Selanjutnya, ciri-ciri bangun datar segi 6 adalah banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudut 6. Bangun datarnya adalah bangun datar B, bangun datar E. Selanjutnya, ayo berlatih. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Bangun datar yang berbentuk segi 5 adalah gambar nomor 1, nomor 2, nomor 5. Bangun datar yang berbentuk segi 6 adalah gambar nomor 4, nomor 3. Semangat belajar anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita.
Kutlak, laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.